Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh saya mengucap syukur karena pada kesempatan ini kita dapat bersekutu kembali. Kita akan terus belajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan, supaya dalam hidup ini kita tidak salah jalan dan menjadi jauh dari Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menjadi Saluran Berkat. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas semua anugerah kasih kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup ini. Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami. Hari ini kami rindu untuk mempraktekkan kasih-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong tunjukkan kepada kami bagaimana kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang kami temui. Berilah kami keberanian untuk berbicara dengan kata-kata yang menyembuhkan, tindakan yang menunjukkan kepedulian, dan telinga yang siap untuk mendengarkan. Bantulah kami untuk menjadi garam dan terang dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, bayangkan sebuah pohon mangga yang tumbuh subur di pinggir jalan. Pohon ini mendapat sinar matahari yang cukup, air dari sungai di dekat pohon itu, dan juga nutrisi dari tanah yang subur. Berkat semuanya itu, pohon mangga tumbuh tinggi, besar, dan menghasilkan buah yang lebat pada musimnya. Buah mangga yang ranum itu tidak hanya dinikmati oleh pemilik pohon, tetapi juga oleh orang-orang yang lewat di dekat pohon itu. Ada anak kecil yang lapar, mengambil satu buah mangga untuk menghilangkan rasa dahaga dan rasa laparnya. Ada pula seorang ibu memetik beberapa buah mangga untuk keluarganya, tentunya dengan seizin pemilik pohon mangga itu. Bahkan ada juga pedagang buah yang membeli mangga dari pemilik pohon itu untuk dijual kembali akan buah mangganya yang besar-besar itu. Sungguh pohon mangga itu menjadi berkat bagi pemilik pohon itu, tetapi juga pada orang-orang di sekitar mereka. Ia memberikan kesejukan di bawah naungannya, buahnya yang manis, menyegarkan, dan memberikan penghasilan bagi pemiliknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti pohon mangga, kita sebagai orang percaya juga telah menerima banyak berkat-berkat dari Tuhan. Kita diberi kesehatan, diberi rezeki, keluarga yang penuh kasih sayang, dan kesempatan untuk melayani dan mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Semua itu adalah berkat dan anugerah yang luar biasa yang kita peroleh dari Tuhan. Namun seperti pohon mangga yang tidak hanya dinikmati oleh pemiliknya, begitu pula berkat yang kita terima tidak hanya dinikmati oleh diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita baca Kejadian pasal 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudaraku, ayat ini menjadi fondasi bagi pemahaman kita tentang panggilan kita sebagai umat percaya. Allah tidak hanya memberkati Abraham secara pribadi, tetapi juga berjanji untuk membuatnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bukan hanya Abraham yang dipanggil, tetapi setiap orang percaya juga memiliki panggilan yang sama. Kita semua adalah anak-anak Allah yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini.
Berkat yang diberikan Allah kepada kita tidak hanya bersifat materi, tetapi juga berkat spiritual, berkat emosional, dan berkat dalam segi sosial. Kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih, penghiburan, dan dukungan bagi orang lain. Ketika kita menjadi saluran berkat, nama Tuhan akan dimasyurkan. Kita menjadi saksi hidup tentang kasih dan kebaikan Allah. Berkat yang kita bawa bukan hanya untuk lingkaran terdekat kita saja, tetapi juga untuk orang-orang yang berbeda latar belakang, bahkan berbeda dengan keyakinan. Tuhan meminta kita menjadi saluran berkat tanpa memandang latar belakang orang itu. Saudaraku, menjadi berkat tidak selalu mudah dalam melakukannya. Akan ada banyak tantangan dalam menjadi berkat. Yang pertama, egoisme. Sifat mementingkan diri sendiri dapat menghalangi kita untuk berbagi berkat dengan orang lain. Egoisme atau mementingkan diri sendiri inilah adalah sifat alami manusia yang seringkali menjadi penghalang utama dalam menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita terjebak dalam ego, kita cenderung lebih fokus pada kebutuhan dan keinginan pribadi kita saja daripada memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, ketakutan. Ketakutan akan penolakan atau kegagalan dapat membuat kita menjadi enggan untuk keluar dari zona nyaman kita. Ketakutan adalah emosi universal yang seringkali menghambat kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan menjadi berkat bagi orang lain. Ketakutan ini seringkali berakar pada pengalaman masa lalu yang begitu menyakitkan, ketidakpercayaan diri kita, atau bahkan keyakinan yang salah tentang diri kita sendiri. Ketakutan ini bisa terasa begitu kuat sehingga sulit untuk kita mengatasi ketakutan ini. Ketakutan itu sebenarnya wajar, tetapi jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidup Anda sehingga menghalangi Anda untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan iman, dengan keberanian, dan juga dukungan dari Tuhan, Anda dapat mengatasi ketakutan dan membuat perbedaan dengan orang lain. Anda dengan mudah akan bermurah hati menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, waktu dan energi. Terbatasnya waktu dan energi dapat menjadi kendala dalam melayani orang lain. Waktu dan energi itu dua komoditas paling berharga yang dimiliki oleh seseorang. Keduanya adalah investasi yang kita tanamkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam upaya kita menjadi berkat bagi sesama kita. Namun seringkali kita merasa waktu dan energi kita menjadi terbatas, sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk kita memberikan yang terbaik bagi orang lain. Meskipun waktu dan energi adalah tantangan yang nyata, kita tidak boleh menyerah untuk menjadi berkat bagi sesama. Dengan mengatur prioritas, mengelola waktu dengan baik, dan meminta pertolongan Tuhan, kita dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dan menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kita. Ingatlah saudaraku, setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk membantu orang lain, hal itu memiliki dampak yang besar bagi mereka, bagi diri kita sendiri, dan juga bagi dunia ini. Namun kita harus ingat bahwa Allah menyertai setiap langkah kita ketika kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kasih-Nya yang sempurna akan memampukan kita untuk mengatasi segala tantangan-tantangan itu. Motivasi terbesar kita dalam menjadi saluran berkat adalah mengetahui bahwa kita sedang melakukan kehendak Allah. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa Engkau telah memanggil kami untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini. Tolonglah kami untuk hidup sesuai dengan panggilan-Mu, yaitu menjadi berkat bagi sesama kami. Berikanlah kami hati yang penuh kasih, pikiran yang bijaksana, dan tindakan yang tulus, agar kami dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih, penghiburan, dan dukungan bagi orang lain. Ketika kita menjadi saluran berkat, nama Tuhan akan dimasyurkan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.